Halo semuanya, Tachahao. Hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah bahasa Mandarin kita ya. Jadi hari ini kita akan membahas materi yang berhubungan dengan bab 8, 9, dan 10 di buku diktat kalian. Jadi berhubung karena ketiga bab ini topiknya itu memiliki sedikit keterkaitan begitu, sehingga saya gabung aja dia menjadi satu video ya. Jadi di video ini kita akan membahas materi untuk 3 bab. Tentunya di video ini saya hanya akan membahas hal yang perlu kalian lihat, mungkin karena ada lebih membutuhkan apa ya, kayak tatap muka langsung gitu, tapi karena berhubung kita tidak bisa tatap muka, maka saya letakkan dia dalam slide ini untuk kita bahas sehingga bisa kalian nonton videonya. Tapi di buku diktatnya itu, kalau kalian lihat buku diktat yang kalian miliki, maka itu selain dari yang kita bahas di video ini, ada juga kosakata banyak, ada tambahan beberapa kosakata ya, lumayan banyak juga kosakata yang lain, itu yang digunakan untuk misalnya kamu menggabungkan hal yang sudah dipelajari di video ini dengan kosakata itu sehingga membentuk kalimat-kalimat yang baru. Dan itu ada contoh misalnya bagaimana penggunaannya dalam dialog percakapan dan sebagainya, itu bisa kalian lihat di buku diktatnya. Jadi tidak semuanya saya tuangkan ke dalam video ini, berhubung kalau dituangkan semua kayaknya durasinya terlalu panjang ya. Jadi sebagian itu nanti kita akan membahasnya sambil kalian lihat buku diktatnya ya. Oke, tetapi yang saya tuangkan di video tutorial hari ini yang gabungan dari bab 8 sampai 10 ini yang sekarang kalian nonton, itu hanya hal yang penting yang perlu kalian ketahui dulu, bagaimana cara menyebutkannya dalam bahasa Mandarin. Jadi topik kita hari ini dari bab 8 sampai 10 adalah bab 8 itu akan membahas tentang hari, bab 9-nya akan membahas tentang tanggal, dan bab 10-nya membahas tentang jam ya. Jadi ketiga bab ini topiknya itu ada sedikit kaitannya, kemudian juga berhubungan dengan yang sudah kita pelajari minggu-minggu sebelumnya, yaitu yang berhubungan dengan angka, karena semuanya di sini juga ada menggunakan angka. Jadi seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya dan kalian sudah latihan mengenai angka 1 sampai 10, itu kan kalian sudah hafal ya di luar kepala begitu. Jadi itu akan dipakai untuk topik kita hari ini. Jadi itu sebabnya saya gabung aja dia menjadi satu video ya. Tetapi bagaimana cara menggunakan hari, jam, dan tanggal begitu dalam dialog percakapan, contohnya dan sebagainya, itu silakan kalian lihat di buku diktat kalian jilid 1 ya, jilid 1 bab 8, 9, dan 10. Itu di sana sudah ada contohnya dan tambahan kosa-kosa kata yang kalian perlukan misalnya ya. Jadi itu silakan kalian baca nanti di buku diktatnya. Nah, di video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara menyebutkan hari, kemudian tanggal dan jam dalam bahasa Mandarin. Oke, mari kita mulai ya. Oke, nah supaya bisa kita menyebutkan hari, tentang hari dalam bahasa Mandarin, ada beberapa kosakata yang harus kalian ingat dulu ya. Dan kosakata ini juga sudah ada di buku diktatnya. Silakan bisa dicek di buku diktatnya sama ya. Cuma saya bantu bacakan sehingga kalian bisa mengikutinya di depan layar masing-masing. Oke, kita mulai dari kosakata yang pertama dulu. Bacanya adalah Jin Tian, Jin Tian, Jin Tian. Oke, Jin Tian itu artinya adalah hari ini. Oke, yang kedua Ming Tian, Ming Tian, Ming Tian, Ming Tian. Oke, selanjutnya Hou Tian, Hou Tian, Hou Tian. Lanjut lagi, Zuo Tian, Zuo Tian, Zuo Tian. Berikutnya Qian Tian, Qian Tian, Qian Tian. Selanjutnya Xing Qi, Xing Qi, Xing Qi. Oke, nah yang ini Xing Qi, ada juga yang menyebutnya Xing Qi, itu pun boleh ya. Jadi Xing Qi dengan Xing Qi itu boleh, beda nada itu
mungkin di beda kebiasaan penggunaan di lokasi yang berbeda. Kalau misalnya di Taiwan mereka akan bilang xingqi. Kalau bahasa Mandarin di negara mainland China, Tiongkok sana, mereka bilangnya xingqi. Oke, jadi beda nada, tapi sebetulnya artinya sama ya. Oke, nah kemudian di sini ada lagi satu lagi tambahannya, 星期日 atau 星期天ya. Oke, jadi dengan beberapa kosakata ini saja kita sudah bisa menyebutkan tentang hari. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan seterusnya. Kemudian hari ini, besok, lusa, dan seterusnya. Ya, oke. Jadi kita bisa lihat di sini ya, artinya sudah tertulis di samping. Jintian artinya hari ini, mingtian artinya besok, houtian artinya lusa. Saya rasa itu tidak bermasalah ya. Zuotian itu artinya sehari yang lalu. Ada beberapa ketika saya ngajar gitu, ada yang bilang bahasa Indonesianya itu ada yang bilang semalam. Ada juga yang bilang kemarin gitu. Jadi supaya aman, saya tulis saja sehari yang lalu. Jadi misalnya hari ini adalah hari Senin, hari Minggu itu namanya adalah zuotian ya. Oke. Kalau qiantian itu artinya 2 hari yang lalu ya. Ada yang bilang kemarin, ada yang bilang kemarin lusa. Saya tidak tahu bahasa Indonesianya yang tepat itu sebetulnya apa. Karena saya tanya di setiap kelas, beda-beda jawabannya. Jadi amannya ya saya buat aja 2 hari yang lalu gitu. Jadi misalnya contoh hari ini adalah hari Senin, Sabtu. Sabtu itu namanya qiantian ya. Jadi artinya 2 hari yang lalu gitu ya. Semalamnya semalam atau kemarin lusa atau kemarin. Nggak tahu lah bahasa Indonesianya. Yang penting kalian paham maksudnya ya. Oke. Jadi kalau sehari yang lalu namanya zuotian, 2 hari yang lalu namanya qiantian ya. Nah, xingqi itu artinya adalah minggu. Misalnya saya bilang 1 xingqi, 1 minggu, 2 xingqi, 2 minggu. Loh, kenapa pakai liang? Kok bukan pakai karena kan di video sebelumnya ada kita bahas ya penggunaan kata liang. Itu kalau untuk jumlah, menyatakan jumlah kan dia harus menggunakan kata liang ya. Jadi 2 xingqi, 2 minggu, 3 xingqi, 3 minggu, 4 xingqi, 4 minggu, dan seterusnya ya. Oke. Nah, kemudian 星期日 dengan 星期天 itu artinya adalah hari Minggu ya. Jadi kalau 星期 itu minggu, bahasa Inggrisnya week. Jadi jumlahnya 7 hari gitu ya. 1 minggu 7 hari. Nah, itu namanya 星期. Kalau 星期日 atau 星期天 ini sama, artinya adalah hari Minggu. Artinya bahasa Inggrisnya Sunday. Gitu, hari Minggu, 1 hari aja. Hari Minggu itu namanya 星期日 atau 星期天. Oke. Nah, ini kosakata yang kita perlukan untuk kita bisa menguasai menyebutkan hari ya. Oke, penjelasannya akan kita lanjutkan di slide yang berikutnya. Oke, nah di sini ada saya tampilkan satu gambar ilustrasi gitu supaya kalian jauh lebih gampang memahami apa itu jintian, mingtian, houtian, apa itu zuotian, qiantian ya. Jadi tadi kita sudah baca bersama-sama. Nah, kelima kosakata itu bisa digabung menjadi satu. Jadi kita nampaklah di sini ada nih ya, sebentar saya buka highlighternya dulu. Kok nggak bisa muncul? Oke. Nah, kita nampak di sini. Patokannya adalah ini dia. Ini dia patokannya ya. Jintian. Jintian ini adalah patokannya. Jintian artinya adalah hari ini. Oke, maka di sini artinya hari ini ya. Jadi sehari setelah hari ini, inilah besok. Nah, mingtian, besok. Ini mingtian ya. Sehari berikutnya lagi di sini, inilah namanya houtian, lusa. Oke, sehari sebelum hari ini, berarti ini dia zuotian. 2 hari sebelum hari ini, nah inilah dia qiantian. Jadi dengan satu gambar gini ya, jadinya kalian lebih mudah paham. Jadi misalnya patokannya ini, jintian hari ini hari Senin, berarti mingtian itu Selasa. Houtian itu ya Rabu, ya. Zuotian itu ya hari Minggu, qiantian itu ya hari Sabtu. Itulah dia. Oke, saya rasa dengan gambar ini mungkin bisa memudahkan kalian memahami. Jadi harus diingat dulu apa itu jintian, apa itu mingtian, apa itu houtian, apa itu zuotian dan qiantian. Oke, saya rasa nggak ada masalah lah ya. Ini kan masih gampang. Oke, nah mari kita lanjut ke slide.
yang berikutnya. Oke. Nah, di sini tadi kita ada belajar tentang xingqi ya. Xingqi itu kan kita bilang artinya adalah minggu. Tetapi kalau xingqi itu ditambah dengan nomor di belakangnya, artinya berubah menjadi hari. Jadi misalnya kalau kita tambah dengan angka 1, hari ke-1, xingqi i, berarti itu artinya Senin. Kita tambah dengan angka 2, xingqi er, berarti artinya Selasa. Tambah dengan yang ketiga, xingqi san, artinya Rabu. Tambah dengan kata angka 4, maaf, berarti Kamis, xingqi si. Berikutnya 5, xingqi u. 6, xingqi liu. Nah, sampai di sini bisa paham ya. Jadi, xingqi itu tinggal ditambah dengan nomor, dia sudah berubah menjadi hari. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai Sabtu. Kalau hari Minggu gimana? Apakah kita tambah dengan angka 7? Bukan. Tadi di slide yang 2 slide sebelumnya kan sudah ada kita bilang ya, hari Minggu pengucapannya agak spesial. Ada 2 dia. Satu dibaca xingqi ri, satu lagi dibacanya adalah xingqi tian. Ya, jadi yang menggunakan angka itu hanya sampai hari Sabtu saja. Hari Minggu tidak ada menggunakan hari ke-7, xingqi qi, gak ada. Yang benar adalah xingqi ri atau xingqi tian. Dua-duanya boleh. Salah satu aja kalian pilih. Sukanya mau menggunakan xingqi ri boleh, xingqi tian boleh. Oke? Itu cara menyebutkan hari. Jadi, kalau kita kombinasikan yang slide yang sebelumnya dengan yang ini, misalnya saya mau mengatakan seperti ini. Hari ini, hari Senin. Berarti ya tinggal digabungkan. Hari ini tadi bacanya Jingtian, hari Senin bacanya xingqi i, Jingtian, xingqi i. Hari ini, hari Senin. Kita mau bertanya, hari ini, hari Senin kah? Kalau kemarin kita bilang mau buat pertanyaan, belakangnya tinggal tambahkan kata apa? Kata ma, ya kan? Jingtian, xingqi i ma. Nah, hari ini, hari Senin kah? Jadi kan tidak sulit ya. Oke, dan penggunaan yang lain yang lebih banyak, penggunaan contoh-contoh dengan menggunakan kosakata ini, silakan kalian lihat di buku diktat kita. Di situ ada ditambah lagi kosakata yang lain. Misalnya bagaimana kita membuat janji dengan orang lain untuk misalnya pergi pada hari tertentu begitu dan sebagainya. Contoh dialognya itu semua sudah ada di buku diktat kita dan tidak saya uraikan terlalu panjang di sini ya. Jadi bisa kalian baca di buku diktatnya nanti. Oke? Nah, jadi ini untuk cara menyebutkan hari dalam bahasa Mandarin. Jadi sebetulnya simple ya. Hanya xingqi ditambah dengan nomor, cuma hari Minggu ingat bukan pakai angka 7 tetapi menggunakan xingqi ri atau xingqi tian ya. Oke, lanjut kita ke berikutnya ya. Oke, kita lanjut ke bab yang 9 sekarang ya. Bab yang 9 belajar mengenai penyebutan tanggal dalam bahasa Mandarin. Supaya kita bisa menyebutkan tanggal dalam bahasa Mandarin, ada beberapa kosakata yang harus kita ketahui. Ini kosakatanya juga sudah ada di diktat bab 9. Saya ambil sebagian aja yang diperlukan untuk ditampilkan di video ini. Oke, yang pertama ini bacanya adalah nian. Nian itu artinya tahun. Jadi, kalau misalnya saya bilang inian, 1 tahun. Oke, 2 tahun bilangnya apa? Nah, liang nian, 2 tahun. Karena menyatakan jumlah ya. Jadi, misalnya saya nanya, kamu belajar bahasa Mandarin sudah berapa tahun? Kamu jawab sama saya 2 tahun. Jawabannya liang nian, 2 tahun. Jumlah tahun kamu belajar bahasa Mandarin sudah 2. Berarti jawabannya liang nian. 3 nian 3 tahun, 4 nian 4 tahun dan seterusnya. Oke, lanjut berikutnya kosakatanya di sini ada kata yue. Yue itu artinya bulan. Yue itu bulannya. Yue bulan ke-1, bulan Januari ya. Oke. Yue bulan kedua, berarti Februari dan seterusnya ya. Oke. Lanjut lagi di sini ada 2. Satu itu bacanya adalah hao. Satu lagi bacanya adalah ri. Artinya itu adalah tanggal atau hari ya. Jadi ini apa beda penggunaan kata hao dengan ri? Nah, bedanya adalah kalau hao itu dia biasa dipakai untuk lisan. Jadi kalau kita ngomong dengan seseorang, kita bilang tanggal 1, kita bilangnya adalah i hao. Nah, gitu ya. Nah, tapi apakah hao ini bisa dipakai untuk tulisan? Boleh.
tapi yang sifatnya non formal. Jadi misalnya kamu menulis surat untuk kakek, kakek tanggal 1 nanti saya akan diwisuda, kakek datang ya. Itu kan dalam bentuk tulisannya, tapi sifatnya non formal. Artinya kamu kayak ngobrol dengan kakek melalui surat tersebut. Itu boleh kamu pakai kata ini, ihao tanggal 1. Tapi kalau zhi itu hanya sebatas untuk tulisan saja. Jadi untuk tulisan dan sifatnya yang formal. Misalnya kamu membuat akte sewa menyewa gitu ya. Tertanggal tanggal 1 saya sewakan rumah saya yang di jalan ini kepada si A misalnya gitu ya kan. Jadi tanggal 1-nya itu akan menggunakan ini ri, karena sifatnya itu adalah formal ya. I tulisannya i kemudian ri, itu untuk yang sifatnya formal. Jadi sama-sama tulisan tergantung bentuknya, sifatnya. Kalau sifatnya untuk yang formal maka silakan menggunakan ri. Kalau sifatnya non formal itu boleh pakai hao. Tapi kalau sehari-hari kita ngomong itu sudah pasti menggunakan kata hao untuk penyebutan tanggalnya. Oke. Nah, untuk bagaimana cara kita menyebutkan tanggal dalam bahasa Mandarin akan kita bahas di slide yang berikutnya. Ada saya buatkan satu rumus begitu supaya kalian jauh lebih gampang memahaminya ya. Oke, inilah dia rumus yang saya maksud. Jadi kalau kita mau menyebutkan tanggal dalam bahasa Mandarin, dia urutannya terbalik dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan kita tanggal, bulan, tahun. Nah, bahasa Mandarin terbalik. Tahun duluan, baru bulan, baru tanggal. Nah, kebalikannya seperti itu dia. Jadi, akan menyebutkan tahun dulu, baru bulan, baru tanggal. Jadi, cara menyebutkannya bagaimana? Baca dulu tahunnya. Oke, kita baca dulu tahunnya. Misalnya tahunnya 1991, 1991. Berarti kita baca dulu. 1 apa bahasa Mandarinnya, 9 apa bahasa Mandarinnya, 9 apa bahasa Mandarinnya, 1 apa bahasa Mandarinnya. I, ciu, ciu, i. Baru tambahkan nian. Setelah itu masuk ke bulan. Baca bulannya. Misalnya bulan 1 berarti 1. Baru tambah bulannya, yue. Baru tambah tanggalnya. Tanggal 1 misalnya, i hao. Jadi bacanya i ciu ciu i nian i yue i hao. Oke? Kalau mungkin saya hanya bilang seperti itu, kalian kurang paham, kita langsung masuk ke contoh soalnya ya. Di slide berikutnya ada saya buatkan contoh soalnya. Oke, ini dia contohnya. Misalnya 9 September 1999 gitu ya, 3 kali 9-nya. Oke, jadi ini pengucapannya bagaimana? Kita lihat dulu tahunnya. Oke, sebentar saya bukakan penanya ya supaya nampak kalian. Oke, di sini kita lihat dulu tahunnya ini. Oke, baca satu persatu. Tahunnya ini dibaca satu persatu. 1 bahasa Mandarinnya i, 9 bacanya ciu, 9 bacanya ciu, 9 bacanya ciu. Jadi i, ciu, ciu, ciu. Tambahkan tahun tadi. Tadi tahun itu bacanya apa? Nian. Oke, lanjut ke bulan. Bulannya ini bulan 9 nih. Oke, inilah dia. Agak sulit ya menggoresnya. Oke, ini bulan 9. Oke, 9 ciu. Tambahkan dengan bulan. Bulan tadi yue. Berarti ciu yue. Baru masuk ke tanggalnya ini. Oke, nah 9 juga ciu. Tambahkan di belakangnya hao. Jadi i ciu 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 nian, ciu yue ciu hao. Inilah dia jawabannya. Oke, i ciu 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 nian, ciu yue ciu hao. Oke, itu cara menyebutkan tanggal dalam bahasa Mandarin. Oke, kita lanjut lagi contoh yang berikutnya. 23 November tahun 2001. Oke, sama juga caranya, baca tahunnya dulu. 2 bacanya apa? Oke, 0 bacanya apa? Kalau lupa silakan lihat buku jilid 1 halaman 3 tentang angka. 0 itu bacanya apa? Ling. Oke, 0 lagi bacanya ling. 1 bacanya i. Tambahkan tahunnya, nian. Baru baca bulannya, 11. 11 bacanya apa? Shi. Tambahkan bulannya, yue. Baru masuk ke tanggalnya, 23. 23. Tambahkan hao. Dah selesai. Jadi bacanya adalah 2001年11月23号 ya. 2001年11月23号. Oke, sekarang yang ketiga kalian coba sendiri coba ya. Oke, 3 Mei 1983. Sama ya, langkah-langkahnya baca tahunnya, tambahkan nian, baca bulannya, tambahkan yue.
baca tanggalnya, tambahkan how. Oke, seperti itu dia caranya. Bisa coba. Nah, di depan layar masing-masing kira-kira apa ini jawabannya. Oke, nah setelah kalian sudah mencobanya, cocokkan dengan jawaban yang akan tampil ini. Benar gak yang kalian sebutkan itu? Oke. Nah, ini dia jawabannya yang tepat. Jawabannya adalah 1983年5月3号. Itulah dia jawabannya. Oke. Nah, saya rasa tidak sulit ya menyebutkan tanggal dalam bahasa Mandarin, ya seperti itu aja sih caranya ya. Yang penting rumusnya tadi sudah ingat. Tahun tambah nian, bulan tambah yue. Tanggalnya tambah hao ya. Nah, kalau tadi ini kan sifatnya kita nggak usah terlalu formal dan kita ucapkan anggap kayak lisan aja, maka pakai hao di belakang. Kalau kamu mau sifatnya yang resmi, berarti hao-nya itu tinggal diganti jadi ri, sama aja ya. Oke, nah saya rasa tidak ada masalah. Sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Topik kita berikutnya kita sudah masuk ke bab 10 di buku diktat kita, yaitu tentang jam ya. Nah, kalau supaya bisa menyebutkan jam dalam bahasa Mandarin, ada beberapa kosakata yang harus kalian tahu. Yang pertama ini bacanya adalah tian. Jangan gara-gara Hanyu pinginnya D-I-A-N, kamu bacanya dian, bukan dian ya. Bacanya tian, T-I-E-N bacanya tian. Tian, oke. Nah, di belakangnya ada cong. Nanti saya jelaskan apa itu maksudnya ya. Oke, lanjut lagi berikutnya ada kata fen. Kemudian selanjutnya lagi ada kata liang. 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 Inilah tadi yang saya bilang. Sebetulnya ada saya singgung di video yang sebelumnya, yaitu yang berhitung tapi sampai triliun. Berhitung yang bagian kedua. Itu sudah kita jelaskan penggunaan kata liang ini. Jadi kalau bagi yang lupa atau belum nonton, silakan dibalik ke video yang tentang angka bagian kedua. Di sana sudah ada penjelasan tentang penggunaan kata liang ini. Oke. Nah, kemudian selanjutnya lagi pan. 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 Oke, lanjut berikutnya ke. 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 Ya, nah sekarang kita lihat sama-sama ya. Tian, dalam kurung cong ini maksudnya apa? Ini artinya adalah jam. Jadi misalnya contoh kalau kita mau bilang dalam bahasa Mandarin jam 1 itu sebutannya adalah itian. Itian. Oke, jadi cong itu kenapa dibuat dalam kurung? Artinya dipakai boleh, gak dipakai pun gak apa-apa. Jadi kalau saya bilang jam 1, saya bilangnya itian, artinya jam 1. Saya bilang itian cong, artinya pun jam 1. Tapi kalau penggunaan ada menambahkan kata cong di belakang, biasanya dia dipakai untuk angka yang jamnya itu tepat. Nah, jadi misalnya 1.00, nah itu baru bisa dibilang itian cong. Tapi kalau misalnya 1.01 udah lewat 1 menit, itu gak boleh lagi pakai kata cong di belakang. Karena dia sudah ada menitnya. Jadi kalau yang menggunakan tian cong itu hanya untuk yang pas, tepat, misalnya jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, dan seterusnya. Itu baru boleh pakai kata cong itu tadi. Oke. Yang kedua itu adalah fen. Fen itu artinya adalah menit. Nah, jadi kalau misalnya seperti contoh yang tadi, 1.01 berarti jam 1 lewat 1 menit, itu kita sebutannya bagaimana? Itian, ling i fen. Ling itu 0, i itu 1, fen itu menit. Jadi gak ada pakai cong lagi di belakang ya. Nanti di slide yang berikutnya ada saya buatkan rumusnya bagaimana cara menyebutkan jam dalam bahasa Mandarin. Jadi gak usah buru-buru ya. Oke. Nah, tetapi biasanya ada yang bertanya kepada saya begini. Laoshi, kalau saya ingin mengatakan, misalnya saya ingin bilang 5 menit gitu. Tidak ada jam di depannya, hanya 5 menit aja. Misalnya tunggu saya 5 menit ya gitu. 5 menit itu gimana cara menyebutkannya dalam bahasa Mandarin? 5 apa bahasa Mandarinnya? 5 u. Menit itu fen, tapi tidak bisa kamu hanya bilang u fen, tidak bisa. Harus tambahkan cong yang di dalam kurung, yang di kosakata yang di atasnya itu. Jadi kamu harus bilangnya u fen cong. U fen cong itu artinya 5 menit. 1 menit bagaimana? 1分钟, 3 menit bagaimana? 3分钟. Nah, seperti itu dia. Jadi kalau kamu ingin mengatakan jumlah waktu yang menit aja, gak pakai jam gitu. Nah, hanya menit saja, itu harus kamu tambahkan cong di belakang setelah kata fen ya. Jadi misalnya 25 menit, 25分钟. Nah, seperti itu dia. Oke. Nah, itu bacanya cong.
jangan kamu baca cong cong cong. Nggak bacanya cong ya. Bacanya ada nada OU di sana. Cong. Jadi kamu kayak bilang COUNG, cong, cong, cong. Nah, jadi 25 分钟, 25 menit, 35 分钟, 35 menit, dan seterusnya. Oke? Nah, kalau liang itu sudah dijelaskan, nggak usah lagi diulang lah ya. Silakan kamu nonton video yang sebelumnya. Kemudian, pan itu artinya setengah. Nah, tadi kita ada belajar nian itu artinya apa? Tahun kan? Jadi kalau saya bilang pan nian, apa itu artinya? Setengah tahun. Nah, jadi bahasa Mandarin sebetulnya grammarnya sederhana ya. Kamu tahu kosakatanya tinggal kamu gabung-gabungin, rangkai-rangkai, dah jadi dia. Oke? Jadi pan ya artinya setengah tahun. Ke itu artinya 15 menit. Itu nanti penjelasannya lebih langsung ke contoh aja supaya lebih gampang kalian pahami. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya untuk kita lihat bagaimana sih rumus menyebutkan jam dalam bahasa Mandarin ya. Oke, nah nampak di sini sudah saya buatkan rumusnya. Rumusnya simple, yaitu jam ditambah dengan tian, menit ditambah dengan fen, jadilah dia. Mau jam berapapun yang kalian temukan, boleh menggunakan rumus ini untuk menyebutkannya. Oke, jadi ini rumus yang umum, bisa dipakai untuk jam berapa saja. Oke, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Nah, misalnya ini jam 1:10. Kita lihat dulu jamnya. Sebentar saya bukakan penanya ini. Oke, kita lihat dulu jamnya. Di sini jam 1. Oke, berarti masukkan. 1 bahasa Mandarinnya apa? I. Oke, I ditambah dengan tian, ya kan? Terus menitnya ini masuk ke sini 10. 10 shi tambahkan dengan fen. Jadi bacanya menjadi apa? 1:10. Itulah dia artinya adalah jam 1:10 menit. Simpel kan? Gampang, ya kan? Tidak sulit. Jadi asal kalian ingat aja nih rumusnya, jam berapapun yang kamu temukan ya udah sama caranya. Oke, kita lanjut lagi contoh berikutnya. Jam 12:47 menit. Ya udah baca dulu jamnya. Jamnya 12. 12 bahasa Mandarin apa? 10:2 kan? 12. 12. 12 tambah dengan tian. 12 tian. Menitnya 47. 4:17. 47 tambahkan menitnya di belakang. Fen. Jadi bacanya menjadi 12:47 fen. Selesai. Dan tidak sulit ya. Oke. Ya, yang berikutnya ini coba kalian yang jawab kira-kira jawabannya apa? Jam 2:12 menit. Nah, hati-hati ketika kalian menemukan jamnya itu 2, angka 2, kalian harus ingat di dalam penggunaan kata 2 untuk jam itu tidak menggunakan er ya, tetapi dia menggunakan kata liang. Jadi jam 2 bukan dibaca er tian, tetapi dibacanya adalah liang tian. Maka 2.12 bacanya menjadi apa? Liang tian 12 fen. Nah, ini dia jawabannya ya. Jadi jam 2-nya itu kita baca liang tian, 12-nya itu kita baca 12 seperti biasa ya. Oke. Nah, inilah tentang jam ya. Oke, jadi sampai di sini kira-kira ada nggak yang mau kalian tanyakan? Kalau ada yang mau kalian tanyakan, silakan nanti kalian boleh tanya ke grup WA boleh, atau komen di bawah video ini pun boleh ya. Nanti akan saya balas. Oke, jadi dengan video ini sampai sekarang ini aja kalian sebetulnya udah bisa ya menyebutkan hari, tanggal, dan jam dalam bahasa Mandarin ya. Oke, saya rasa tidak sulit ya kan? Oke, nah tetapi selanjutnya kita lanjut lagi ya. Kalau misalnya sampai di sana aja kalian ada yang mau bertanya dulu, boleh kalian tuliskan dulu pertanyaan kalian, mana tahu takut lupa atau apa. Silakan kalian tuliskan dulu, nanti tanya di grup ya. Oke, nah tadi dengan rumus yang satu itu aja, sebetulnya kalian sudah bisa ya menyebutkan jam berapapun itu sudah bisa. Tetapi bahasa Mandarin mirip juga dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kita bilang jam, misalnya kita bilang jam 1:30, kita kan bisa bilangnya jam 1:30 menit, bisa ya. Tapi kadang sehari-harinya kita bilangnya itu apa? 1:30.
ada pakai setengah-setengah gitu kan. Oke, nah bahasa Mandarin juga sama. Dia ada pengucapan yang agak spesial untuk jam yang 30-30 menit gitu. Nah, rumusnya seperti ini dia, nampak di sini. Jam ditambah dengan tian, ditambah dengan pan. Tadi kan pan itu artinya adalah setengah, ya. Jadi pan itu setengah. Jadi kalau kita ibaratkan, ini adalah jam kita. Sebentar, saya buka pointernya dulu. Oke, ini adalah jam kita. Jadi kalau kita bagi 2,5 di sini. Nah, di sini kan, inilah yang dinamakan dengan pan. Saya coba bisa nggak ya saya tulis pakai ini. Bisa sih bisa, cuma tulisannya agak jelek, gak apa-apa lah ya. Jadi di sini. Nah, makanya yang kalau jam yang ada menitnya 30 itu bisa menggunakan pengucapan yang agak berbeda. Dia bisa menggunakan kata pan ini selain menggunakan rumus yang umum tadi. Oke? Sehingga kalau kita buat contohnya, misalnya jam 1:30 menit, itu ada 2 cara penyebutannya. Satu, pakai rumus yang umum yang sudah kita pelajari tadi itu, ya. Itu berarti bacanya menjadi apa? Itian, ya kan? Jam 1, 30 itian, 30 jam 1:30 menit. Ini betul ya. Ya, ini betul. Oke, kemudian kalau kita tidak mau menggunakan fen di belakang, kita mau pakai yang agak spesial, khusus untuk yang ada 30 menitnya. Maka kamu boleh mengikuti rumus yang di slide ini. Jam ditambah tian tambah pan. Jamnya itu 1 berarti i tambah tian tambah pan. I tian pan. Nah, ini pun betul ya. Ini sama. 2 kalimat ini artinya adalah sama. Menunjukkan jam 1:30 menit. Mau kamu bilang jam 1:30 menit. Mau bilang setengah 2. Itu sebetulnya kan hal yang sama ya. Nah, jadi lause dari 2 ini mana yang lebih umum sering digunakan? Jawabannya adalah yang di bawah. Yang ini yang lebih umum digunakan karena mungkin penggunaannya lebih singkat ya. Jadi ini lebih umum dipakai. Oke, maka 2:30 kita bisa bilangnya apa? 2:30. 3:30 3:30 dan seterusnya. Oke, bisa ya? Saya rasa tidak sulit ya. Oke, kita lanjut berikutnya lagi. Nah, di sini kalian akan menemukan ada satu lagi rumus yang agak berbeda. Jam ditambah dengan tian ditambah dengan ike. Ini penggunaan yang khusus untuk menit di belakangnya 15 menit. Karena kalau kita lihat, ke itu kan artinya 15 menit ya. Jadi kalau misalnya saya bagi lah ini ya. Saya bagi, oke. Nah, 15 menit. Di sini, 15 menit yang pertama, maka inilah yang dinamakan sebagai ike. Berarti ini kan 1 nih, 1. Ke yang pertama, berarti artinya adalah 15 menit. Ya, nah 15 menit. Maka jam 1:15 sama juga ada 2 cara pengucapannya. Satu pakai rumus yang umum tadi, berarti bacanya adalah 1:15, jam 1:15 menit. Tapi kalau saya tidak mau menggunakan fen, saya mau pakai yang khusus untuk yang 15 menit, boleh kita bilangnya adalah 1:1. Nah, jadi kalau kamu dengar di belakangnya ada orang bilang ike, itu artinya adalah 15 menit. Nah, yang dua-dua ini kan sama aja sih artinya ya. Kita bilang jam 1:15 menit betul, 1:15 betul, 1:1 ini pun betul. Dua-duanya boleh. Di antara dua ini mana yang lebih umum digunakan, Lause? Jawabannya lebih umum dipakai yang atas, yang pakai fen. Lause, jadi kalau kayak gitu ngapain lah kita pelajari yang ike ini. Ini supaya kalian tahu aja. Mana tahu kalau misalnya kamu bertanya kepada seseorang, "Xianzai qi dian zhong," itu ada kosakatanya di buku diktat kita ya. Qi dian, qi itu artinya berapa? Qi dian artinya jam berapa? Jadi kalau misalnya kamu nanya sama orang, "Xianzai qi dian," sekarang jam berapa? Terus dijawab sama orangnya itu dibilangnya 1:1. Nanti kamu sibuk hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hitung-hitung kok nggak ada ya kata ke itu angka berapa sih? Kan gitu ya kan. Biasanya kan pakai angka. Nanti kamu bingung sendiri. Ike itu sebetulnya sama artinya dengan 15 menit. Jadi ini tetap saya ajarkan supaya kalian jangan bingung ketika mendengar ada orang bilang 1:1 walaupun penggunaannya tidak begitu populer ya dibandingkan dengan yang fen tadi. Oke. Nah, kalau tadi kita sudah membahas ike kan 15 menit yang pertama di sini ya, 15 menit yang pertama ini, makanya ini namanya ike kan. Jadi kalau 15 menit yang kedua kan di sini, kena yang ini kan, kena yang 6. Boleh nggak kata pan tadi kita ganti jadi ke, jadi ke yang kedua? Boleh nggak?
Jawabannya tidak boleh ya. Tidak pernah ada ke. Yang ada hanya ada ke dengan ke yang ketiga. Nah, ke yang ketiga akan kita bahas di slide berikutnya ya. Oke, nah tadi kita sudah bilang kalau ke yang pertama sudah kita bahas, ke yang kedua tidak pernah ada, dan ke yang ketiga disinilah dia. Nah, 45 menit ya. Makanya ini namanya adalah san. Ke san itu kan 3 ya. Jadi ke yang ketiga berarti 45 menit. Jadi kalau kalian lihat menitnya di belakang ada 45, itu juga sama, ada dua cara membacanya. Satu boleh dibaca dengan rumus umum yaitu 1:45 分. Satu lagi penggunanya agak spesial, boleh menggunakan ke 1:3 ke. Ya, oke. Jadi dua-dua itu artinya sama. Dan mana yang lebih populer digunakan? Jawabannya ternyata yang lebih populer digunakan adalah yang fen, yang di atas. Ya, oke. Tapi sangke tetap kalian tahu lah ya itu maksudnya apa, supaya mana tahu ada yang menjawab pakai sangke, kamu jangan kebingungan sendiri kan gitu ya. Oke. Lai sampai di sini kira-kira oke nggak? Kalian paham nggak tentang jam ini ya? Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh sambil kalian nonton video ini kalian tulis-tulis dulu. Mungkin karena video ini durasinya agak panjang karena 3 topik yang kita bahas. Jadi boleh kalian tulis dulu supaya ketika nanti kita jumpa di grup atau di Zoom nanti jangan kelupaan. Tadi aku mau nanya nih tapi entah lupa, entah apa yang mau saya tanya jadi lupa gitu ya. Boleh ditulis dulu gitu ya. Oke. Itulah kira-kira cara untuk menyebutkan jam, kemudian hari dan tanggal dalam bahasa Mandarin ya. Oke, kalau tidak ada yang mau kalian tanya, sekarang kita masuk ke sesi latihan ya. Sesi latihan kali ini saya letakkan juga di videonya karena ada yang mau saya jelaskan, jadi supaya lebih gampang bisa sekalian kalian nonton ya. Tentunya setelah ini selesai, kalau waktu memungkinkan kita juga akan latihan kembali lagi yang lain di grup ya. Tetapi yang di video ini kita latihan dulu. Walaupun ya kalian hanya melalui layar, tapi ya saya yakin lah, saya percaya aja dengan kejujuran kalian. Kalian tidak akan melihat jawabannya dulu baru balik lagi ke video menit sebelumnya gitu ya. Saya rasa kalian akan jujur kan gitu. Oke, kita latihan sama-sama. Jadi dari 3 topik yang tadi kita sudah bahas, saya gabungkan ya yang hari dengan yang tanggal itu menjadi satu soal. Nah, soal ini boleh kalian latihan. Ini saya ajarkan bagaimana cara untuk menjawabnya. Sebetulnya tidak sulit ya. Kalau yang tadi itu sudah kalian ingat dan kalian hafal, bisa kalian kerjakan. Nah, latihan ini harap kalian dengarkan dengan seksama. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, boleh diulang-ulang karena berhubung latihan ini akan menjadi materi untuk UTS kita, untuk UAS kita ya, untuk ujian akhir kita nanti materinya berhubungan dengan ini. Jadi silakan didengarkan dengan seksama. Setelah kalian nonton video ini, kalau misalnya ada yang masih bingung dengan latihan ini, boleh ditanyakan di grup WA nanti. Oke? Nah, latihannya seperti ini dia. Ini jangan terkejut dulu. Ini yang saya tampilkan hanya yang dari slide yang sebelumnya karena agak tidak praktis kalau saya mesti balik-balik lagi ke slide yang sebelumnya. Nanti suara narasi yang saya rekam ini kadang dia bisa jadi terpotong begitu, sehingga supaya lebih enak menjelaskan saya pindahkan gambar ini yang tadi di slide yang kedua itu saya pindahkan kemari. Jadi ini yang harus kalian ingat untuk bisa menjawab latihan tersebut ya, latihan yang akan kita kerjakan sama-sama. Jadi ini harus kalian ingat yang 今天, 明天, 后天, hari ini, besok, lusa, terus 昨天, 前天, semalam, kemarin, atau sehari yang lalu, 2 hari yang lalu gitu ya. Oke, nah kalau kalian sudah ingat ini, kita masuk ke soalnya ya. Oke, soalnya nanti bentuknya seperti ini dia. Ada tulisan Hanzi seperti ini, dan sengaja tidak ada saya buatkan Hanyu Pinyin. Saya tidak akan menuliskan Hanyu Pinyinnya di sini. Saya berharap kalian bisa mengingat bentuk dari Hanzi-nya. Ini sebetulnya kalau kita tulis pakai tulisan tangan, ini nggak garis ya, tapi dia titik kecil begini. Jadi tulisannya itu, maafkan tulisan saya yang agak jelek ya. Oke,
Kira-kira begini dia. Nah, tetapi berhubung karena ini cetakan komputer, fontnya itu jadi berubah jadi garis, tapi seharusnya dia bentuknya titik gitu aja sih ya. Oke, jadi ini dia soalnya. Nah, cara menjawabnya adalah ingat dulu, ini tulisan seperti ini dia bentuknya. Itu artinya apa? Nah, cocokkan di sini. Kan di sini ya. Oke. Nah, ini kan patokan kita tadi, ya kan? Oke, ini patokan kita tadi. Maafkan tanda panah saya yang agak jelek. Oke, ini dia patokan kita ya. Yang penting ada merah-merahnya lah ya. Oke, ini patokan kita. Artinya adalah hari ini. Ya, ini hari ini. Sehari setelahnya berarti besok. Ini lusa. Ini semalam. Kemudian 2 hari yang lalu. Ya. Jadi di sini dibilangnya Jin Tian Shi. Ini artinya adalah Jin Tian Shi Xing Qi Er. Nah, tadi ketika kita belajar Xing Qi Er, hari kedua berarti artinya hari apa? Hari Selasa. Jadi dibilangnya hari ini adalah hari Selasa, koma, mingtian shi, mingtian. Nah, di sebelahnya ini berarti artinya besok. Besok adalah, hari ini adalah hari Selasa. Besok adalah, hari ini Selasa ya, besok adalah Rabu. Rabu bahasa Mandarinnya apa? Berarti Xing Qi San. Jadi, Jin shi Xing Qi Er, mingtian shi Xing Qi San. Ya udah kalian jawablah di sini. Xing Qi San jawabannya. Kan simple ya, tidak sulit ya. Jadi triknya itu, tipsnya itu hanya kalian harus mengingat gambar ini ya, yang hari ini, besok, lusa itu. Gambar itu harus diingat, ya tinggal dikerjakan. Oke, kita coba lagi soal yang berikutnya ya. Mingtian shi Xing Qi Wu, qiantian shi. Mingtian itu artinya besok. Besok adalah Xing Qi Wu, besok adalah hari kelima atau hari Jumat. Besok hari Jumat katanya ya. Qian tian shi, 2 hari yang lalu adalah. Nah, yuk apa jawabannya? Besok hari Jumat, 2 hari yang lalu, atau bahasa Medannya kemarin ya. Kalau semalamnya semalam. Apa sih bahasa Indonesianya yang pas? Besok adalah hari Jumat. Jadi 2 hari yang lalu adalah hari apa? Oke, silakan coba kalian jawab di layar masing-masing. Kira-kira apa sih jawabannya? Setelah itu bisa kalian cocokkan. Oke, dah silakan dijawab dulu sebentar. Saya tunggu. Oke, jadi kalau mau tahu jawabannya yang benar itu apa, silakan kita lihat di sini. Kan di sini katanya nih, besok adalah hari Jumat. Dengan kata lain, hari ini masih hari Kamis. Kemudian semalam itu adalah hari Rabu. Kemudian sehari yang sebelumnya lagi berarti itu artinya adalah hari Selasa, kan gitu. Maka jawabannya yang benar adalah hari Selasa. Xing Qi Er. Itulah dia cara untuk menjawabnya. Oke, saya rasa ini tidak sulit ya. Jadi nanti salah satu bagian dari UAS kita seperti inilah dia bentuknya. Tentang yang hari. Oke, nah kalau yang hari sudah oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, slide yang berikutnya sama juga, tetap kita pakai alat bantu ini. Tetapi kali ini bukan tentang hari, tapi berhubungan dengan tanggal. Nah, cara mengerjakannya itu ya tetap sama. Kita lihat dulu. Ini artinya apa? Qintian. Qintian artinya hari ini. Shi adalah, di sini angka. Angka apa ini maksudnya? 3, san ya kan? San itu 3. Yue bulan, 10, shi, hao itu tanggal. Hari ini adalah 3 bulan 10 tanggal. Itu artinya apa? Hari ini adalah bulan 3 tanggal 10 katanya. Bulan 3 tanggal 10. Mingtian shi, besok adalah. Nah, besok adalah hari ini tanggal 10. Besok ya udah tanggal 11 kan? Berarti jawabannya 3 月11号, bulan 3 tanggal 11. Oke, ini dia jawabannya. Saya rasa ini tidak sulit lah ya. Oke, kita lanjut lagi berikutnya. 明天是1月1号, 后天是 besok adalah bulan 1 tanggal 1. Lusa adalah besok tanggal 1. Lusa adalah tanggal berapa yang betul? Ayo, silakan. Coba dulu kalian jawab. Kira-kira jawabannya apa? Besok adalah bulan 1 tanggal 1. Ya. Lusa adalah tanggal berapa yo? Tanggal, biasanya kalau di kelas ketika saya tanya begini banyak yang menjawab tanggal 3 loh, katanya ya. Tapi apakah betul itu tanggal 3?
Oke, kita lihat sama-sama. Jawabannya yang tepat itu sebetulnya apa ya? Katanya di sini, besok adalah bulan 1, tanggal 1. Jadi dia tanya di sini, lusanya itu tanggal berapa? Kalau besok tanggal 1 berarti sekarang ini masih tanggal 31 bulan 12. Jadi kalau lusanya itu yang betul adalah tanggal 2. Duanya jelek sekali, tapi gak apa-apa lah ya. Tanggal 2 bulan 1. Jadi itu jawabannya yang tepat ya. Hati-hati jangan terjebak. Banyak yang suka menjawab tanggal 3. Padahal yang ditanya adalah ini soalnya bukan hari ini, kecuali kalau saya bilang hari ini tanggal 1, lusa adalah ya betul tanggal 3. Tapi ini pertanyaannya adalah besok. Besok baru tanggal 1. Hari ini belum tanggal 1 ya. Besok baru tanggal 1, lusa adalah ya udah tanggal 2 ya. Jadi ini hati-hati jangan terjebak ya. Udah saya kasih tahu duluan ya kan, jebakan saya kira-kira di sinilah dia. Maka ketika UAS nanti jangan terjebak lagi. Oke. Nah, saya rasa sampai di sinilah dia latihan dan materi kita untuk hari ini ya. Jadi terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa semuanya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan komen di bawah video ini atau kalian tanya di grup WA pun boleh. Oke, sampai jumpa semuanya.